Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rikna Firlia Ananda. Saya dari kelas SD 19C. Di sini saya akan menjawab IPS dari mata kuliah pemecahan masalah matematika. Faktor yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Self-efficacy mempengaruhi bagaimana individu berpikir, merasa, memotivasi diri, dan bertindak. Self-efficacy adalah keyakinan seorang individu mengenai kemampuannya dalam berorganisasi dan menyelesaikan suatu tugas yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu. Dimensi-dimensi self-efficacy yang digunakan sebagai dasar bagi pengukuran terhadap self-efficacy individu adalah magnitude, stress, dan generality. Yang A, siswa yang mempunyai self-efficacy rendah memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, ketika guru meminta dia untuk menyelesaikan soal di depan kelas, dia ragu-ragu untuk maju, melihat ke temannya untuk meminta dukungan. Yang kedua, ketika mengerjakan soal yang sulit, dia mudah menyerah, banyak mengeluh, langsung melihat pekerjaan temannya. Selanjutnya yang B. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan dalam pemecahan masalah, yaitu yang pertama, pengalaman awal, yaitu pengalaman terhadap tugas-tugas menyelesaikan soal cerita. Ketakutan terhadap matematika pada pengalaman awal dapat menghambat kemampuan siswa dalam pemecahan masalah. Yang kedua, keinginan dan motivasi, dorongan yang kuat dari dalam diri sendiri. Selanjutnya, metode dan teknik pembelajaran pemecahan masalah matematika. A. Teknik keterlambatan siswa. Keterlambatan siswa bisa diartikan sebagai siswa berperan aktif sebagai partisipan dalam proses belajar mengajar. Untuk dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar, guru dapat melakukannya dengan keterlibatan secara langsung siswa baik secara individual maupun kelompok. Penciptaan peluang yang mendorong siswa untuk melakukan eksperimen, upaya mengikuti sertakan siswa atau memberi tugas kepada siswa untuk memperoleh informasi dan sumber luar kelas atau sekolah, serta upaya melibatkan siswa dalam merangkum atau menyimpulkan pesan pembelajaran. Ada dua faktor yang mempengaruhi siswa, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Adapun karakteristik keterlibatan siswa, yang pertama daya tarik terhadap minat siswa tinggi, yang kedua dapat mengendalikan kelas dengan baik, yang ketiga keterlibatan secara lisan dan fisik menimbulkan tingkat tertentu. Yang keempat, keterlibatan secara tertulis dan fisik merupakan alat diagnostik yang baik untuk membantu menilai beberapa baik masing-masing siswa mempelajari konsep. Yang B, teknik analog. Teknik ini berusaha untuk menciptakan suatu cerita untuk mengilustrasikan suatu konsep. Sifat matematika yang abstrak membutuhkan ilustrasi untuk menerangkan suatu konsep matematika sehingga murid dengan mudah memahami konsep tersebut. Yang C, teknik menggunakan model. Teknik ini menggunakan model dalam proses belajar mengajar. Model-model yang digunakan untuk memperagakan referensi dari konsep yang akan dikembangkan. Yang D, teknik permainan. Permainan adalah sembarang alat atau aktivitas yang mempunyai satu atau lebih pemenang, di mana seorang atau kelompok saling berhadapan melakukan kegiatan bermain dengan menggunakan aturan-aturan tertentu sehingga didapatkan seorang atau kelompok menang. Yang E, teknik simulasi. Metode simulasi merupakan salah satu metode mengajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran kelompok. Proses pembelajaran yang digunakan simulasi cenderung objeknya bukan benda atau kegiatan yang sebenarnya.
Membuat rencana penyelesaian masalah yang dilakukan siswa SD. Yang pertama, waktu. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah sangatlah relatif. Jika seseorang dihadapkan pada suatu masalah dengan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tidak dibatasi, maka kecenderungan orang tersebut tidak akan mengonsentrasikan pikirannya secara penuh. Yang kedua, rencana penyelesaiannya. Aktivitas pembelajaran dan waktu yang diperlukan harus direncanakan serta dikoordinasikan sehingga siswa memiliki kesempatan yang cukup untuk menyelesaikan berbagai masalah, belajar berbagai variasi strategi pemecahan masalah, dan menganalisis serta mendiskusikan pendekatan yang mereka pilih. Contoh ini, Ahmad memiliki uang 50.000. Dia menggunakan uang tersebut untuk membayar tiket menonton pertandingan bola sebesar 30.000 dan membeli minuman ringan sebesar 7.000. Berapa sisa uang yang dimiliki sekarang? Ini uang Ahmad kan 50.000. Terus dia membayar tiket menonton seharga 30.000. Jadi 50.000 dikurangi 30.000 itu sama dengan 20.000. Selanjutnya Ahmad membeli lagi minuman ringan sebesar 7.000. Jadi 20.000 itu dikurangi 7.000 sama dengan 13.000. Sisa uang Ahmad adalah 13.000. Jadi sisa uang Ahmad itu yang tadinya dia membawa uang 50.000, terus dia membayar tiket menonton sebesar 30.000 dan membeli minuman ringan sebesar 7.000. Jadi total sisa uang Ahmad 13.000. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.